Mereka itu nggak mau kita cepet kaya, teman-teman. Ya, mereka nggak mau kita iklan 1 juta dapatnya 1 M. Ya, mereka nggak mau kita cepet kaya. Mereka maunya mereka lebih kaya daripada kita. Ya, makanya iklanmu mahal. Ya, terakhir ya untuk penutupan saya akan kasih 6 step dalam beriklan. Ya, 6 step dalam beriklan. Jadi teman-teman, kita harus pilih produk mana yang kita mau iklanin. Ya, dan nggak bisa semua produk, teman-teman. Kenapa? Kamu bukan sultan, ya enggak ada. Kalau ada sultan di sini, mohon maaf ya. Pertama kita harus pilih jagoan kita dulu untuk bertarung, teman-teman. Ya, jagoan kita untuk bertarung, pilih produk mana yang untuk diiklanin. Ya, nggak semua produk layak diiklanin. Produk mana yang layak diiklanin? Produk yang mana nih, teman-teman? Yang konversinya bagus. Ya, produk yang konversinya bagus, ini adalah produk yang cocok untuk diiklanin. Tapi kalau produk yang konversi jelek, apalagi kalau konversinya nol, ya, kita mau kasih traffic sebanyak apapun, dia nggak akan menghasilkan omset. Ya, karena 10.000 dikali nol sama dengan nol. Ya, naikin traffic lagi, 1 juta dikali nol sama dengan nol. Ya, berapapun kali nol sama dengan nol, pokoknya teman-teman. Kalau teman-teman belum dapat basicnya itu, berarti kamu waktu pelajaran matematika pas SD itu ketiduran. Ya, ya. Jadi jangan kasih traffic ke produkmu yang jelek, yang konversi jelek. Kasih ke heromu yang konversinya tinggi. Yang konversi berapa? Wah, 20% ya. Kasih traffic 500 gas kali 20%. Kasih 1.000, 10.000 digas terus ya. Jadi kasih konversi yang tinggi. Nah, itu step nomor 1 ya. Pilih produknya dulu. Pilih heromu, choose your fighter ya. Yang kedua, kita harus tahu budget kita beriklan itu berapa ya. Kita harus tahu budget kita beriklan berapa. Nah, teman-teman tahu di sini ROAS-nya kita, eh, target ROAS-nya harus tahu berapa. Teman-teman harus tahu kalau misalnya di Shopee itu ada kata namanya acosnya berapa. Teman-teman harus tahu biaya berkonversi berapa. Ya, harus tahu apa yang harus kita, modal harian nanti harus setting berapa. Ya, kemarin itu kita dapat klien, ya, salah satu perusahaan ATK paling besar di Indonesia. Ya, pabrik dari pabrik. Jadi kita dapat klien, ini online-nya memang jauh daripada offline. Omset online-nya masih jauh. Nah, dari sini saya ngukur sama-sama ya. Cara ngukurnya itu sebenarnya sebenarnya pas. Saya akan tanya Om ya, ini dari perusahaan punya budget untuk iklan berapa ya. Oh, kita punya 60 juta, Pak. Ya, kita udah siap 60 juta. Pokoknya kita udah coaching sama Om Botak, udah konsultasi sama Om Botak, kita 60 juta kita siap. Oke, bagus. Ya, 60 juta kita bagi ke 30 hari ya. Kan jualan 1 bulan 30 hari ya. Dan saya mau setiap hari iklannya jalan terus 24 jam. Jadi 60 juta dibagi 30 berarti 1 hari 2 juta. 2 juta itu kita harus choose your fighter kan. Nggak semua produk bisa diiklankan. Nah, untuk perusahaan ini kemarin produknya ada ratusan, teman-teman. Dan stoknya banyak ya. Puluhan ribu, ratusan ribu. Ini pabrik gede ya. Jadi sebenarnya semua produk tuh siap. Tapi kita harus pilih yang konversinya bagus. Ya, kita pakai data, teman-teman. Karena kalau jualan nggak pakai data, teman-teman nggak pinter. Mau pinter jualan, pakai data jualan. Karena data pinter, no data, no pinter, teman-teman. Ya, yang belum tahu data pinter apa, ya, boleh cek ke websitenya ya, www.datapinter.com. Kita bukan aplikasi, tapi website, tapi juga bisa di mobile juga ya. Teman-teman bisa cek datapinter.com. Tools riset jualan di Shopee sama di TikTok juga bisa, buat afiliator juga bisa, ya teman-teman. Nah, setelah udah pilih choose your fighter, udah pilih 10, ya kan, budgetnya kan sehari kan tadi kan berapa tuh? 2 juta ya. 2 juta per hari, produknya ada 10, kita pilih, jadi satu produk maksimal 200.000 modal harian. Nah, ketika teman-teman modal hariannya itu 200.000, ya, 200.000, kita mau iklannya mau iklan apa? Mau iklan, produk, boleh. Mau iklan produk rekomendasi juga boleh.
Jadi total bukan satu produk itu sehari 200.000. Dan itu dijalankan dan waktu event kita bisa scale up juga. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Teman-teman harus tahu budgetnya sebulan mau berapa, modal hariannya mau berapa. Ya, kalau sudah dapat itu, teman-teman udah good to go. Ya, berikutnya yang harus kita lakukan ketika beriklan adalah kita harus optimasi judul produk. Karena menurut saya judul produk ini penting banget dalam teman-teman untuk jualan. Ya, kalau teman-teman judul produknya salah, banyak spamnya, iklanmu juga pasti nggak akan maksimal. Ya, tapi ini jangan dilakukan kalau ya produkmu udah hero, judulnya jangan diganti. Please jangan diganti ya. Ntar soalnya kalau diganti, banyak yang sering komen ya, Om saya udah ganti judulnya, algoritma saya ke riset, jangan ya. Jadi teman-teman jangan ganti judul produkmu ya, kalau udah hero. Tapi kalau belum hero, masih bisa kita optimasi. Judul produk yang baik, ini adalah kunci jualan yang sukses di marketplace. Karena mayoritas dari algoritma produk, ini dari judul produk. Teman-teman sadar nggak sih, judul produk ini kuncinya seperti apa? Ini penting banget, teman-teman. Karena banyak sekali yang saya tahu jualan yang setting judulnya adalah admin yang tidak tahu formula judul produk di marketplace yang benar. Ya, jadi ketika banyak klien yang kita handle ya, kita kan handle banyak klien di marketplace ya. Jadi ketika handle masuk ke pertama, seringkali yang kita benerin dulu adalah judulnya. Karena kalau judulnya salah, rentetannya ke belakang terus panjang, ya. Dan ketika kita benerin judulnya, baru kita bisa iklan dengan benar. Jadi seringkali fundamentalnya, hal-hal boring dalam tokonya, itu yang kita benerin dulu. Ketika sudah benar, konversinya udah bagus, itu baru bisa kita scale up. Ya, nah judul produk kayak gimana yang masih kurang tepat, teman-teman. Coba bantu saya, ya. Yang masih kurang tepat biasanya ada kata-kata spam ya, terlaris, ya, termurah, viral, gratis ongkir, terbaru, ter apa lagi ya? Pokoknya kalau udah kata ter itu udah pasti ya harusnya bisa lebih baik lah ya. Ya, itu itu udah pasti. Ya, kalau misalnya ada ter itu udah dianggap spam keyword ya, kata judul yang spam. Nah, judul yang benar ya, itu ada formulanya sebenarnya. Dan itu udah sempat kita bahas, sebenarnya boleh nonton di YouTube Cerita Om Botak juga. Judulnya juga kita sudah kasih ya. Intinya sebenarnya cukup simpel, teman-teman. Sesimpel mungkin sebenarnya. Ya, jangan taruh kata-kata yang tidak perlu. Nah, di data pinter kita ada tools di mana teman-teman bisa riset judul produk, view-nya itu berapa. Ya, misalnya teman-teman mau jual kemeja, satu kemeja ya. Di satu kemeja ini eh, ada kata-kata misalnya kemeja blouse leopard, kemeja leopard, leopard kan pattern ya sebenarnya. Kemeja leopard yang view sedikit, sedikit yang cari. Lebih baik teman-teman pakai kemeja wanita. Misalnya, itu yang view luas, yang view banyak. Tapi juga jangan pakai kata-kata yang tidak nyambung. Misalnya fashion wanita. Nah, kata-kata fashion kan sebenarnya eh, masih related ya, masih nyambung, tapi agak jauh ya. Jadi sinonim-sinonim itu nggak selalu baik, tapi pakai sinonim-sinonim yang ketika orang dengan sinonim itu cari ketemu produk kita, mereka mau klik. Karena semakin banyak yang mau klik, itu berarti kita punya persentase klik bagus dan judul kita itu nyambung. Oke? Jadi itu optimasi judul produk itu penting, itu nomor tiga. Yang keempat, kalau teman-teman iklan manual, kita harus pilih winning kata kunci. Pilih kata kunci yang winning untuk beriklan manual karena sekali lagi saya Om Botak, saya pakai iklan manual, teman-teman. Ya, untuk mau pakai GMB Max silakan ya, nggak salah. Tapi kalau gaya kita gaya scale up, gaya gaspol, kita pakai iklan manual ya. Karena manual is the best untuk scale up ya. Manual, iklan manual is the best guys ya. Jadi teman-teman yang manual kita menempuh jalan yang susah, jalan yang tidak umum buat orang ya karena kita nggak ada kerjaan teman-teman ya. Kita nggak ada kerjaan
Ya, hidup kita hanya untuk ngutak-ngutik iklan, ya. Kita tidak ada kehidupan sosial, ansos, ya. Tapi kita pengen scale up, pengen full control di iklan kita. Itu adalah gaya kita iklan manual, ya, ya, tim manual, ya, teman-teman, ya. Oke, nah, setelah teman-teman sudah pilih kata kunci yang tepat, ya, saatnya teman-teman optimasi, kita gaspol 24 jam, dan ini masih banyak yang masih salah. Masih salahnya di mana? Teman-teman ngiklan, budgetnya itu raskin, teman-teman. Gimana mau dapat hiu? Jadi kalau budgetnya masih masih raskin, ya kualitasnya raskin, teman-teman. Kalau mau budgetnya premium, baru dapat hasil yang bagus. Ini masalah genset, ya, genset. Masalah mindset, teman-teman. Mindset kita beriklan dan yang masih banyak salah adalah ketika kita mau beriklan dengan modal seminimal mungkin, dapetin hasil semaksimal mungkin. Ya, padahal yang namanya iklan itu udah ngikutin kurang lebih rasio dari Shopee itu dari marketplace. Ya, mereka itu nggak mau kita cepet kaya, teman-teman. Ya, mereka nggak mau kita iklan 1 juta dapetnya 1 M. Ya, mereka nggak mau kita cepet kaya. Mereka maunya mereka lebih kaya daripada kita. Ya, makanya iklanmu mahal. Ya, ya. Ya, maka iklanmu mahal. Kalau iklanmu murah, ya, kita cepat kaya. Masalah di dalam dunia itu nggak seperti itu, teman-teman. Ya, ya, di dalam dunia itu kita kalau mau dapat omset gede, iklannya juga harus gede, pajaknya gede, teman-teman. Jadi itu yang memang saya mau lihat. Teman-teman harus paham gimana caranya kalau misalnya teman-teman udah buang 100.000 dapat 1 juta, kita mau panjangin. Sehari bisa 1 juta nggak? Dalam satu produk itu. Bisa 10 juta nggak? Bisa 100 juta nggak, teman-teman? Ya, karena kalau udah bisa seperti itu, bisa scale up, teman-teman baru bisa mengerti keindahan dari mengontrol traffic lewat iklan. Ya, gimana caranya kita bakar duit nggak berasa lewat iklan? Nggak berasa loh, teman-teman. Ngabisin ya, ya ampun, ya udah habis ratusan juta dari iklan, ya dapatnya apa ya kita ini ya. Tapi itulah ya indahnya iklan ya, teman-teman ya. Em, dan setelah kita melakukan itu, langkah terakhir adalah evaluasi, evaluasi, evaluasi. Karena kalau teman-teman kita ngiklan tanpa kita evaluasi, itu kayak teman-teman taruh apa lagi nyetir, ya kecepatannya tinggi, terus merem, ya, terus kita tinggal tidur, nggak bisa, teman-teman. Ya, supaya iklannya itu tepat sasaran, supaya budgetnya itu tepat sasaran, kita harus full control, harus setiap hari kita monitor, ya, harus setiap bulan kita mengambil step-step yang tepat. Algoritmanya berubah, kata kunci berubah, lawan pun juga berubah, kompetitor juga berubah. Ketika kita beriklan, kita harus evaluasi, 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 ya. Karena kalau nggak dievaluasi, sebagus apapun settingan kita, ada kalanya kita itu miss, ada kalanya kita boncos, ada kalanya marketplace-nya lagi aneh, lagi error, ROAS yang tiba-tiba dari 10 itu bisa jadi 2. Dan kejadian kemarin, teman-teman. Ya, bulan lalu kejadian. Banyak banget yang DM saya bilang, Om ini GMV Max lagi parah banget. Biasa 10 tiba-tiba 2. Semua orang pada teriak, teman-teman, pada hari itu. Tapi kalau teman-teman nggak evaluasi, nggak direm, ya bisa boncos. Maka teman-teman ini harus dievaluasi. Dan ini 6 step iklan kita. Ya, mudah-mudahan dari sini teman-teman dapat belajar sesuatu. Ya, dan saya juga berasa ya teman-teman, di sini kita di Data Pinter, kita ada tools yang buat bantu teman-teman iklan, namanya Lucy AI. Teman-teman yang mau bergabung, kita ada grupnya buat diskusi, ya tinggal teman-teman masuk ke web aja datapinter.com, registrasi, register free kok, ya teman-teman bisa join, teman-teman juga bisa pakai Data Pinternya. Kita ada free trial buat teman-teman, ya kalau misalnya mau coba, banyak fitur gratis, bahkan ada kalkulator buat teman-teman pakai buat jualan. Coba aja pakai. Ya, ini karya anak bangsa ya. Kita buat developernya lokal semuanya, dan kita buat sebagai keresahan kita sebagai seller buat teman-teman. Jadi buat teman-teman seller, silakan coba pakai. Ya, dari sini.